Saskia, ada Tuti Wibowo. Oh. Ada Tuti Wibowo, tapi dia nggak kenal sama Vicky. Itu kan yang bingung kan? Nah, oke. Berarti ini 32 wanita di grup tersebut, grup Vicky ya? Iya, grup Armeda, Dokter Armeda. Dokter Armeda, which is Vicky sebenarnya. Iya, Oke, bisa. berarti bisa saya katakan bahwa Vicky pada saat itu punya 32 pacar? Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu kalau itu ya. Kalau aku kan nggak termasuk. Karena gini loh. Anda Armedanya? Armedanya. Sama aja Vicky juga. Terus? Karena kita nggak boleh ngomong sama lain gitu loh. Jadi ketika Vicky itu mendekati kita nggak boleh bicara dengan teman-teman yang lain. Kayak misalnya aku harus mau curhat nih sama Desi, nggak boleh. Sama Vicky, sama Vicky dan Dokter Armeda nggak boleh curhat. Karena? Takut nanti teman-teman artis yang lain ngiri katanya. Oh gitu. Gitu karena Vicky kan tampan, kaya gitu, dan anak menteri gitu. Tampan, terkenal, ya kan? Saya 29 tahun. Iya sih, memang mirip-mirip Sandi Sandoro lah ya. Maksudnya terkenalnya tuh loh. Aku boleh nanya gak sih? Boleh, tapi belum tentu mereka menjawab. Silakan. Pasti jawab dong. Sebenarnya aku tuh penasaran banget loh. Itu jurus-jurusnya Vicky itu gimana sih kok bisa memikat para wanita-wanita cantik di sini tuh loh? Mungkin saya bisa bertanya gini, dijanjiin apa aja sih? Betul. Dijanjiin apa aja? Apa coba? Kamu dijanjiin apa? Aku rumah. Rumah? Mobil Lamborghini. Apartemen. Pokoknya semua dia muka aku dipermak. Kata dia udah. Tunggu. Kalau muka lu dipermak berarti menurut dia lu jelek banget Bang. Iya. Pokoknya gini loh Mas Dedi. Katanya kan kita grup-grup kita ya kan, grup-grup apa namanya itu kecantikan. Jadi kan kalau perempuan-perempuan kayak gini kan apa sih pengen cantik atau gimana, padahal kita kan memang udah apa namanya udah cantik terus mau apa namanya mau cantik lagi gitu boleh katanya gitu. Mancungin hidung oke gitu. Janjiin operasi wajah, apartemen, rumah. Karena dia kan kenal sama Dokter Dokter Armeda. Kalau Anda janjiin apa? Enggak, kalau aku enggak dijanjiin apa-apa karena aku memang enggak kenal sama Vicky-nya. Sama Dokter Armeda dijanjiin apa? Enggak. Oh ya mau. paling janjiin apa Kak? Hidung. Dokter Armeda kan perempuan. Loh katanya Anda sempat pacaran dengan Enggak pacaran. Dokter Armeda kan perempuan. Anda jadi udah ketemu Dokter Armeda belum? Enggak ketemu. Mbak Tuti Wibowonya aja katanya belum pernah ketemu Dokter Armeda. Oke, Anda ketipu apa? Aku nggak ketipu, tapi banyak teman-teman aku yang ketipu karena dia sempet minta masukin ke grup aku. Oh, oke. Kalau Anda? Aku sih sebenarnya kalau ketipunya itu kayak Dijanjiin apa? Itu ya dijanjikan dinikahkan. Dinikahin. Terus aku dinikahkan, aku dikasih mobil Lamborghini dan rumah 6 miliar. Rumah 6 miliar. Ya. Itu dan rumah 6 miliar banyak loh. Dan Dia di komplek mana? biaya 6 miliar operasi udah sebenarnya udah dikasih. Udah dikasih. Fotonya doang. Dikasih kok, dikasih betulan. Dikasih fotonya. Fotonya. Pernah cross-check gak sih itu tuh nyata atau enggak gitu? Aku sih pernah dikasih alamat Dokter Armeda itu ya di Jalan Arteri Pondok Indah nomor 27. Ketika itu aku cari 3 hari berturut-turut di Pondok Indah nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu sampai aku bilang ini alamatnya bener nggak sih Dok? Alamatnya bener. Itu bener alamat aku, itu klinik aku dia bilang. Tapi nggak pernah ketemu ya? Mungkin gaib kali ya. Anda dijanjiin apa? Ya kalau sama saya sih sama juga sih sama teman-teman. Semua dijanjiin. Tapi karena tadinya Vicky dia bilang, wah dia muda, umurnya lebih muda, jadinya saya nggak percaya. Jadi lebih banyak Vicky tuh meyakinkan aja, dia meyakinkan bahwa kita akan berumah tangga, akan mau ketemu orang tua saya, yang segala macam seperti itu sih. Jadi dari awalnya saya tidak percaya, jadi percaya. Oke, itu yang dijanjikan. Kalau boleh saya tahu Anda sudah rugi apa? Mungkin ada rugi uang keluar dan sebagainya. Katanya Anda kalau pacaran Anda yang keluar uang katanya. Kalau Desi memang kalau materi sih enggak ya, cuma ruginya waktu itu kan Desi kan sama keluarga, ternyata aku sama Vicky terus jalan, terus kalau jalan pun Vicky selalu bawa mobil saya gitu kan. Rugi bensin lah ya. Rugi waktu semuanya ya kan. Terus dia pulangnya kan waktu itu di mana? Dia berhentiin di Taman Anggrek waktu itu. Terus dia naik taksi, dia kan manggil aku Mami. Mi, bayarin taksi dulu katanya gitu. Aku bilang, kata asisten aku bilang gini, Eci, kan asisten aku bilangnya Eci kan, aku kok si Vicky mintanya sama kamu, katanya gitu. Ayo udah nggak apa-apa, aku kan pikirannya kan, ayo udah orang namanya pacaran kan saling aja gitu. Oke, Anda pernah keluar apa?
Aku sih nggak pernah mengeluarkan materi sedikit pun ya, karena waktu ke Bali pun aku janjian sama Vicky, itu Vicky kasih transfer ke aku, karena aku memang tidak mau mengeluarkan uang sedikit pun ketika aku memang diajak sama dia gitu loh. Tapi sudah sempat ke Bali bareng Sempat ya? ke Bali bareng. Oke, berdua tuh ya? Iya, ketemu di Bali. Ketemu di Bali. Anda pernah keluar uang dan sebagainya? Enggak, saya juga enggak. Saya enggak ada keluar, kalau masalah materi enggak ada. Oke. Cuman paling ya juga ketemunya sih baru 1 kali juga, jadi lebih banyak dia meyakinkan aja, merayu yang seperti itu sih. Nah ini kan Anda mengatakan bahwa Anda korban dari Vicky, ya kan? Nah tapi rupanya ibunya tidak setuju nih dengan kata-kata ini. Ya coba kita lihat dulu komentar ibunya tentang kata-kata Anda. Silakan. Rumah dan sebagainya, mobil ya wajar lah ya yang dia maksudnya dia tuh berbicara itu ya layaknya apa ya anak seorang yang benar-benar luar biasa gitu loh. Nah, pendidikannya tinggi, anak pejabat, cuma lagi low profile aja gitu. Jadi ya kecewa aja gitu setelah tahu dia begitu gitu aja sih. Sama ngeliatnya semuanya dia yang janjikan sehebat-hebatnya seorang lelaki dihadirkan sosok itu. Berbohong dia. Berbohong dia. Setelah anak saya dieksekusi, 1 hari dieksekusi, dia ngepingin anak saya. Ping. Kamu di mana? Wah, itu saya nggak manggil papi. Yang bohong tuh siapa, Bu? Aku ada buktinya kok. Loh, memang benar saya itu. Karena dia ya, aku nggak mau banyak bicara ya Mas ya, nggak ada ujungnya. Gantian aja ya, kasih kesempatan. Nggak ada perlunya buat aku komentar banyak-banyak. Setahu aku dia berbohong. Susah loh, saya bikin trailer itu menegangkan gitu tuh susah. Bayangkan, saya butuh waktu 4 hari itu untuk hanya ngedit pembohong dia, pembohong. Nah, tapi itu katanya Ibu Vicky bohong. Gimana tuh? Kok bohong ya? Udah bukti kok masih dibilang bohong sih? Ya mungkin karena saya rasa karena dia seorang ibu, Mas, jadi harus melindungi anaknya lah gimana pun mungkin anaknya jadi harus melindungi. Tapi Anda semua berani, maksudnya berani yakin sekali bahwa tidak berbohong ya? Tidak. Enggak lah, apa yang dijanjikan sama dia Ya, benar. Kalaupun aku dihadapkan dengan Vicky langsung, aku berani ngomong sama Vicky gitu, atau sama mamanya juga berani. Karena emang kejadian ini kita fakta gitu loh. Memang fakta, benar, ya? memang benar terjadi gitu loh di antara kita memang bertiga. Jadi memang kejadian gitu di loh. antara teman-teman aku ini juga kakak ipar aku juga sempat dirayu juga sama dia. Oke, Gitu. berarti memang itu kejadian benar. Iya. Kalau Anda dihadapkan dengan ibunya sekarang berani? Iya. Ya nggak apa-apa karena kan memang kejadian betul itu kayak aku ketemu di Bali dan Vicky cerita sama aku gitu kan. Kalau misalnya saya hadirkan ibunya terus Anda berhadapan dengan ibunya berani? Berani, siapa takut. Anda nggak kenal soalnya sama Vicky-nya. Loh, walaupun nggak kenal tapi kan kakakku juga kan sempat dirayu sama Oke. dia, sempat dijanjikan. Saya mau tanya nih, sebenarnya gini, apa sih yang membuat kalian tertarik sama Vicky, janji-janji tersebut, wajah, apa ini? Ya, kalau saya sih awalnya kenapa bisa percaya gitu sama Vicky bisa terkena itu karena awalnya karena masanya memang direferensiin kan sama teman gitu. Bukan. Pertanyaan saya bukan awalnya bisa tertarik, tapi apa yang membuat Anda tertarik? Rayuannya, Dia jago ngomongnya. Contoh, ngerayu. contoh. Ajarin saya coba. Jangan diajarin. Misalnya demi Allah Mi gitu. Papi tuh pengen deh maksudnya membina rumah tangga dengan Mami. Kita bikin keluarga yang sakinah. Kita kerja bareng-bareng. Terus dikirimin apa lagu apa? Terus aku dikirimin lagu yang diciptakan sama dia sendiri. Terus yang refnya itu perbedaan usia bukanlah penghalang cinta kita gitu. Terakhirnya ya I love you gitu-gitu. Pernah ngobrol konspirasi kemakmuran dan harmonisasi dan endebla kontroversi hati gitu nggak sih waktu itu? Mungkin waktu zaman saya belum terkudeta kali ya kehidupannya masih antara labil dan nggak labil dia tuh ekonomi. kalau ngomong begitu nggak waktu sama kalian? Atau mungkin mudeng nggak sih gitu Hah? kalau ada Ngomong yang gitu? lucu gitu? Nggak nyadar sih, tapi ada sekelinting-sekelinting kalau sama Daisy gini. Mi, aku mau lamar Mami orientasi. Kan orientasi tuh kan, guys. Bawahnya orientasiku mau serius katanya gitu, mau nikahin Mami. Ya kalau sama aku juga paling dia suka bilang apa?
aku misalnya dilarang masuk partai ini, partai itu. Jadi terlalu aku pembunuhan karakter. Jadi kalau itu kadang-kadang penempatan pembunuhan karakter, aku nggak bisa dong pembunuhan karakter terhadap aku. Cuma kadang-kadang sih penempatannya kadang-kadang benar gitu. Jadinya masih kalau dulu masih mungkin agak dikit-dikit ya. Oke, saya akan mengundang seorang wanita dan wanita ini pernah pacaran sama Vicky juga, tapi tidak direstui sama orang tuanya ya. Oke, ini adalah Iva Trio Macan. Apa kabar Iva? Baik, Mas. Wah, oke. Iva pernah pacaran juga sama Vicky ya? Dulu pernah pacaran, tapi nggak direstuin ya? Iya. Oke, kita mau tanya setelah ini, apa sih pacar-pacar ini seperti apa kejadiannya? Ya, termasuk Iva sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam.